Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, serta untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta dan Jakarta lingkungan sekitarnya. Di sini saya pribadi Bung Cepri atas nama pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Ayah Sadam mengudara kembali untuk melanjutkan membacakan atensi demi atensi untuk kemaslahatan kebaikan banyak orang adanya dengan tema tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini akan saya bacakan untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia yang kebetulan membacakan atau menyimak adanya video saya pribadi yang ada di channel Ayah Sadam. Saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama yaitu Saudara Fadil yang ada di Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri, salam kenal, salam senggol. Saya Fadil dari Tegal. Terima kasih Bung Jepri, saya senang sekali dengan adanya acara-acara Anda di channel Ayah Sadam yang temanya tentang masalah tanya jawab seputar dunia lain. Jadi ini menyangkut masalah kesehatan Bung Jepri. Saat itu kan saya rumah dekat sungai. Katakanlah itu sungai untuk pengairan begitu Bung Jepri. Pada saat saya menjelang maghrib, kebetulan kebiasaan saya ambil wudhu di sungai itu karena sungai itu kan airnya bersih Bung Jepri, karena dari mata air langsung gak jauh dari pegunungan Bung Jepri ya. Di saat saya, karena memang saya sudah terlambat sholat di masjid, di sungai itu kan ada fasilitas tempat buat sholat. Akhirnya saya sholat di situ Bung Jepri. Di saat saya sholat baru mengucapkan Allahu Akbar, tiba-tiba ada yang mengikuti di belakang Bung Jepri. Dan suaranya jelas sekali dengan kalimat mengikuti kata saya Allahu Akbar seperti itu Bung Jepri. Karena saya memang niat khusyuk di hadapan Allah, saya berlanjut hingga sampai saya salam ada di belakang Bung Jepri. Lantas saya menyamping. Jadi biar terlihat dia. Biasanya kalau seorang imam, kalau mau berdoa setelah sholat, bergeser tempat dan menyamping supaya tidak membelakangi makmum adanya. Hingga sampai saya waktu itu, saya zikir sampai selesai, sampai berdoa, dia mengikuti juga, amin amin. Kebetulan sosok orang tersebut umurnya sudah cukup tua, kurang lebih bangsa 80-an barangkali Bung Jepri. Setelah saya doa selesai, saya menyalami beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas dia membalasnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas saya bertanya sambil jabat tangan, mohon maaf Bapak dari mana? Saya katakan demikian. Beliau mengatakan, saya sebetulnya perjalanan jauh nak, bahwasanya saya memang senang hijrah dari tempat satu ke tempat lain. Kebetulan saya sendiri melihat Anda mau sholat, akhirnya saya ikut jadi imam. Mohon maaf kalau saya tidak diketahui oleh Anda. Lantas saya menjawab, oh tidak apa-apa Pak, itu bagus. Aturan saya mendapat pahala 1 jadi 27. Insya Allah Allah mengabulkan. Saya katakan demikian. Lantas dia menjawab, amin ya rabbal alamin, semoga Allah mengijabah, bilang gitu. Lantas saya bertanya kembali Bung Jepri, Bapak mau arah kemana Pak? Pulang atau mau berjalan kemana?
Si bapak itu mengatakan, "Nah, saya sebetulnya jauh dari Jawa Timur pesantren sampai ke Jakarta, sampai kembali lagi saya di daerah kota Tegal. Nah, disinilah saya bertemu Anda. Saya melihat Anda sedang wudhu pun saya melihat, Anda sholat saya melihat, hingga saya mengikuti sholat di belakangnya." "Oh begitu," saya katakan demikian Bung Jepri. Lantas tiba-tiba dia memberikan sesuatu Bung Jepri. Entah bungkusan apa, lantas saya bertanya, "Ini apa Pak?" "Simpanlah, nanti kamu akan mengetahui apa yang saya berikan kepada Anda." Tiba-tiba si orang tersebut uluk salam yang terakhir kali, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Padahal saya belum melanjutkan pembicaraan Bung Jepri. Dia langsung menghilang Bung Jepri. Nah disitulah yang membuat saya tanda tanya Bung Jepri. Sampai sekarang ini masih kepikiran. Nah kembali lagi masalah bungkusan yang tadi diberikan kepada saya Bung Jepri. Lantas karena sudah berhari-hari saya juga penasaran, belum mengetahui ada bungkusan tersebut. Yang pertama yang saya pikirin, kalau memang dia manusia biasa, kenapa bisa menghilang begitu saja? Saya lihat kayaknya dia orang alim Bung Jepri. Pergi pun dia, walaupun dia nggak pakai permisi saya mau pergi, dia pakai salam, "Assalamualaikum." Lantas saya jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Padahal banyak yang perlu saya bicarakan dan saya mengucapkan terima kasih atas bungkusan yang diberikannya. Kembali lagi masalah bungkusan Bung Jepri. Pada saat saya membuka bungkusan, ternyata dia memberikan suatu kitab Al-Quran Stambul Bung Jepri. Masya Allah, Stambul Bung Jepri. Baunya wangi sekali Bung Jepri. Ternyata bungkusan itu terdapat di dalam ada bungkusan lagi, yaitu bungkusan khusus buat menempatkan kitab Stambul tadi. Nah, pada saat saya membuka yang pertama nih, bungkusan yang pertama, lantas saya membuka bungkusan yang kedua yang terakhir kali yang sebagai pembungkus kitab Stambul tadi. Sebelum saya membukanya, baru mau membuka, ada suara memandu di telinga saya. Saya ingat suara itu tidak bedanya dengan orang yang saya ajak bicara pada saat saya habis sholat. "Anak muda, rawatlah dengan baik kitab Stambul itu. Itu adalah kitab Stambul bertuah. Insya Allah, Anda adalah salah satu pemuda yang akan menyelamatkan agamamu, agama kita, agama Islam, agama yang rahmatalil alamin." Masya Allah Bung Jepri. Di situ saya makin tenang jiwanya saya, dan saya makin yakin adanya suara-suara itu adalah tidak lepas dari orang-orang yang ahli agama Bung Jepri. Lantas pada hari kedua Bung Jepri, saya mendapatkan amanah, "Anak muda, teruskan bacalah Al-Quran. Nanti kau akan kedapatan sesuatu yang belum pernah Anda ketemui." Setelah saya kan memang sering mengaji itu Bung Jepri. Pada saat saya habis sholat 3/4 malam, saya melanjutkan tadarus. Pada surat kalau nggak salah surat apa ya, waktu itu kalau tidak salah surat Al-Kahfi Bung Jepri. Surat yang pertama, pada ayat pertama, saya tuh kedapatan satu, yaitu bunga yang sedang mekar, bunga melati, begitu segar seolah-olah dia habis diserami air, ada setetes air yang ada di bunga tersebut. Terdapat di tulisan ayat pertama di surat Al-Kahfi, pada akhir ayat yang pertama, pada harakat yang terakhir, di situ terdapat muncul bunga, disitulah Bung Jepri. Nah, sejak itulah saya bengong, tapi cuma sekilas Bung Jepri. Cuman saya merasakan ruangan saya kok jadi baunya wangi melati Bung Jepri. Hingga sampai saat ini Bung Jepri masih berbau melati. Nah,
Sampai-sampai teman, keluarga pada nanya, siapa sih yang pakai minyak wangi melati? Nah, saya pikir cuma saya sendiri Bung Jepri, ternyata yang lain merasakan sama. Saya diam-diam saja Bung Jepri. Akhirnya apa? Kebetulan pas malam Jumat Kliwon, saya sholat malam dan mengaji kembali, saya ulang lagi surat itu. Saya hanya meniat gini Bung Jepri, minta agak lama kalau misalnya saya kedapatan melati tersebut, supaya saya bisa merasakan mampu menyentuh melati tersebut. Akhirnya terjadi Bung Jepri, melati itu muncul. Saya cuma batin, ya Allah, pertahankan melati yang saya lihat. Saya ingin menikmati menyentuh melati ini, harunya melati ruangan ini karena melati ini. Saya katakan demikian. Akhirnya apa? Si melati itu agak lama sampai saya sentuh. Kalau saat ini yang saya lihat yang kedua kalinya, melatinya ada 2 bunga yang mekar yang ada di tangkainya. Saya ambil, saya sentuh-sentuh, saya cium-cium Bung Jepri. Begitu saya mengucapkan alhamdulillah ya Allah, ruangan saya bisa berbau wangi melati alami. Inilah yang kau berikan pada kami ya Allah. Akhirnya apa Bung Jepri? Ya Allah, bila kau izinkan, melati ini akan saya letakkan di mana adanya pot untuk pajangan di ruangan saya yang biasa saya mengaji. Saya katakan demikian. Hingga sampai saat ini Bung Jepri, si melati itu tetap segar, padahal udah 1 bulan lebih Bung Jepri. Nah disitulah Bung Jepri, saya itu sering kedatangan orang-orang, katakanlah sesepuh-sesepuh begitu, orang pinter, nggak tahu kenapa dia minta disentuh punggungnya. Saya juga bingung Bung Jepri, tiba-tiba ada orang nggak kenal tapi orangnya ahli agama. Saya kan agak minder Bung Jepri, saya ya katakanlah banyak kekurangan lah Bung Jepri. Karena dia minta disentuh punggungnya, ya saya sentuh. Saya cuma mengucapkan, ya Allah, saya niat karena engkau menyentuh punggung si A, si bapak si A misalnya, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan badannya dan diberi kesehatan serta diberi kemurahan, rezekinya yang banyak, yang halal, yang barokah. Saya katakan dulu. Dia datang lagi Bung Jepri, katanya saya ingin berbagi rezeki pada Anda mendoakan saya mendoakan rezeki banyak, memang niat saya ingin berbagi. Dan terus Bung Jepri, bukan satu orang aja yang datang. Yang saya herankan, saya kan orang biasa Bung Jepri, masih banyak kekurangan masalah agama. Orang-orang pinter Bung Jepri kalau saya lihat, entah gimana rezeki itu mengalir begitu deras Bung Jepri, padahal cuma menyentuh punggungnya doang. Apa kata yang dia minta, saya niat karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Beliau disehat, penyakitnya katanya saya punya penyakit ini itu hilang katanya, bahkan dia mendapatkan rezeki banyak. Makanya dia datang ke tempat saya dengan niat ikhlas ingin berbagi rezeki. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri, dalam 1 bulan Bung Jepri, saya bisa bangun rumah Bung Jepri. Alhamdulillah, saya di luar pikiran saya Bung Jepri, dengan adanya rezeki melalui orang-orang tersebut. Saya juga berbagi pada sesama yang membutuhkan, karena mereka memang banyak orang-orang yang ditolong, dibantu gitu. Banyak orang minus ekonominya begitu Bung Jepri. Nah, yang perlu saya tanyakan Bung Jepri, siapakah yang memberikan bunga tersebut? Dan siapakah orang-orang yang hadir di tempat saya yang minta dipegang punggungnya? Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Terima kasih atas dimuatnya atensi saya. Semoga Bung Jepri bersama Radio RS yang ada di channel saya dan tetap jaya mengudara di tahun baru ini. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku, saudara siapa tadi, Padil ya, yang ada di Tegal. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada. Kembali lagi pada saudara Padil, ini kisahnya sama dengan saya. Cuman saya belum pernah mengunggah di YouTube ya. Ini bagus sekali. Bahwasanya barang siapa yang sering mengamalkan, katakanlah sering hatam Quran, bacalah dan tetap dibaca surat itu dalam Al-Quran hingga sampai tamat, dan hatam lagi. Barangkali Anda udah sering hatam ya, biasanya 3-7 ke sana Anda akan merasakan reaksi-reaksi baru, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada masalah Bang Padil, bahwa melati itu suatu perlambangan
kebersihan hati, kesucian hati, sehingga dengan adanya bunga itu ruangan Anda jadi wangi. Itulah salah satu bukti sebagai objeknya Allah memberikan sesuatu yang lebih buat Anda. Anda harus bersyukur kepada Allah. Tidak seorang pun dapat bisa mendapatkan seperti itu. Subhanallah. Teruskan Anda membaca Al-Quran hingga sampai tamat dan kembali lagi bolak-balik. Insya Allah barakallahu, Anda akan merasakan seperti yang tadi, bahwa orang yang hadir di situ bukanlah manusia, itu kiriman dari Allah, bukanlah manusia, bukanlah siapa-siapa. Allah memberikan rezeki melalui bentuk manusia untuk Anda, bahwa Anda hanya cukup menyentuh punggungnya saja. Beliau kembali lagi katanya, saya sakit sudah sehat, saya mendapat rezeki banyak dengan niat saya ingin berbagi rezeki kepada Anda. Itulah bentuk rezeki Allah melalui seseorang yang berbentuk manusia. Memang yang Anda lihat adalah manusia, sebetulnya itu hanya sebagai perantara saja. Alhamdulillah, untuk saudara Fadil, ini sangat-sangat langka yang Anda dapatkan. Teruskan syiar dan teruskan Anda teruskan baca Al-Quran sampai tamat terus ya. Jangan sampai berhenti, dan jaga salat 3/4 malam, langsung berkomunikasi kepada Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan tetap tawadu, istiqomah, dan menjadi hamba Allah yang penerima. Insya Allah tidak akan pernah kekurangan lagi ya. Kalau bisa begini saudara Fadil, amalkan suratul Fatihah 10.113 ya, sama suratul Al-Kahfi 13 kali, dan dilanjutkan ayat 107 sampai ayat 110 di surat Al-Kahfi sebanyak 113 dalam satu minggu. Insya Allah Anda hafal, pasti cepat selesai. Nanti setelah itu satu ilmu penguncian ya, di ayat 107 sampai 110 di surat Al-Kahfi. Apabila Anda dibutuhkan oleh seseorang, misalnya tiba-tiba orang minta diobatin atau orang kesurupan, cukup membaca itu satu kali. Insya Allah Anda akan menolong banyak orang ya. Demikianlah saudara Fadil yang ada di Tegal, semoga Anda puas atas solusi dan pencerahan dari saya. Karena waktu juga kami harus turun dari udara, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dari saya. Apabila Anda banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dipertanyakan, dipersilakan Anda membuat membuat atensi yang terbaru. Insya Allah akan kami perhatikan. Sekalipun ribuan atensi yang masuk, saya akan berusaha sehari berapa kali akan saya tuangkan melalui konten-konten yang ada. Apabila dalam kondisi sekarang ini saya memang masih ada di studio alam, emang saya berusaha mengejar waktu agar atensi bagaimana caranya bisa termuat dengan cepat, dibaca dengan cepat, karena banyak konten-konten yang terkait menayangkan atensi tersebut minta buru-buru ditayangkan. Alhasil alhamdulillah saya sehari bisa berapa konten yang saya proses adanya. Mudah-mudahan yang atensi sudah terbaca, mudah-mudahan Anda merasa puas. Apabila Anda perlu dipertanyakan yang lain, dipersilakan siapapun dia, walaupun sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang ada baik di luar negeri sana, di dalam negeri, dipersilakan. Jangan sungkan-sungkan. Saya siap insya Allah untuk membantu Anda yang sekiranya berhubungan dengan tanya jawab seputar dunia lain. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, serta sahabat-sahabat luar negeri sana. Karena waktu juga kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi besok dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.